Saya menekuni wayang suket sejak tahun 1995. Kalau saya dari generasi ketiga untuk pelestarian wayang suket. Awalnya dari simbah, terus turun ke cucu. Ketertarikan atau dari awal untuk melanjutkan atau melestarikan wayang suket ini supaya tidak punah. Kalau wayang suket ini perbedaannya jelas sudah gampang ya. Ada ini dari bahannya wayang suket itu sudah jelas dari suket atau dari rumput. Bedanya dengan wayang suket dengan daerah lain atau kota-kota lain, wayang suket itu hanya sederhana diikat. Hanya diikat-ikat itu digulung-gulung. Tapi kalau wayang suket dari Purbalingga ini, jadi bentuknya sudah bentuk wayang kulit. Sudah kita bisa kenali tersendiri atau kita kenali dengan orang awam pun dia sudah tahu wayang suket ini dari asal dari Purbalingga. Jadi pandangan saya wayang suket adalah wayang yang tumbuh, berkembang di masyarakat biasa, okay? Masyarakat yang kebetulan mungkin belum beruntung untuk nanggap wayang dengan harga yang mahal. Jadi dia improvisasi, dia punya daya kreativitas, memanfaatkan barang baku di lingkungan yang ada, penuh dengan inovatif, dengan perubahan-perubahan. Jadi rumput tidak hanya untuk makan kambing, kerbau, dan lainnya, tapi rumput difungsikan, diberdayakan untuk membuat wayang. Kalau rumput ini yang kita pakai namanya rumput kasuran, yang hanya tumbuh di bulan Suro atau setahun sekali, yang dulu ditemukan oleh simbah. Yang hanya rumput itu yang bisa dibuat untuk wayang suket Purbalingga ini. Ini bahannya. Ini berarti nyarinya kayak di tempat-tempat seperti ini, Mas ya? Iya, ini kan rumput liar. Oh, rumput liar. Jadi sembarang tempat bisa ada. Oke. Tahapannya dari awal, dari kita ambil rumput, terus dari panen kita keringkan sampai kering, entah berapa hari, yang penting sampai kering. Terus proses pembuatannya itu kita pilih bahan sesuai dengan ukuran wayang yang kita mau buat. Direndam pakai air biasa, terus kita tiriskan sebentar, agak lembab, lalu itu baru kita bisa anyam. Kita mulai dari penganyaman, penggagangan, terakhirnya itu pindah finishing. Itu kalau ada rumput yang ada yang keluar atau ada yang kelihatan nongol atau keluar dari anyaman, kita potong. Itu cuma ada finishing tersendiri. Membuat wayang suket itu dulu hanya asumsinya untuk kepentingan sendiri, untuk teman-teman satu keluarga penggembala di situ, tapi akhirnya dikenal oleh masyarakat. Karena apa? Dengan kepiawiannya, mereka memang orangnya jiwa besar, terus dia kepada teman-teman berbagi pengalaman, berbagi ilmu. Dia dengan anak-anak bermain ini sambil berbagi ilmunya. Barang yang tidak punya nilai harga atau tidak berharga menjadi nilai project. Itu tadi Mas Badri, barang suket sing idek barang di anam didol semuanya berapa harganya? 350. Itu sebagai cindera mata. Karena langka, ini barang langka. Dan mungkin satu-satunya di Indonesia yang cara menganyamnya itu unik, ini Mas Badri. Atau yang lain sederhana. Sederhana. Ini sangat unik sekali. Tahun 2017 kan sudah ada dari pemerintah, sudah memprogramkan pelatihan dari anak-anak selingkungan, terus kita ambil dari anak sekolahan. Nanti disitulah mulai dari wayang suket ini mulai jadi warisan budaya tak benda. Nah, warisan budaya tak benda itu ditetapkan itu tahun 2020. Karena tahun 2020 itu juga masuk jadi ikon Purbalingga. Filosofi wayang suket ini satu, manusia harus sabar. Tumbuhnya suket saja di bulan Sura, 1 tahun sekali, Mbak. Nilai kesabaran. Setelah itu menganyam diawali Mas Badri dari kepala.
Nggih, kepala di sini pun dibuat pertama karena menggambarkan dari organ tubuh manusia yang sangat-sangat harus dijaga. Begitu, ini kesabaran. Jadi nilainya nilai kesabaran. Itu nilai filosofinya sabar. Jadi wayang ini tidak akan punah. Cuma pesan saya itu tadi, jangan lupa dengan jati diri kita. Jangan sampai satu saat seperti Reog Ponorogo diakui oleh Malaysia, kita geger. Nah, terus batik diakui oleh negara lain, kita geger. Wayang suket nanti satu saat diakui negara lain, kita geger. Jangan sampai seperti itu. Atau mungkin kebalik. Kita yang notabene-nya negeri yang gemah ripah penuh dengan budaya yang berbineka tunggal ika, kita malah belajar di Jepang. Magisternya ya, S2-nya di Jepang. Nah, mestinya S2-nya di Indonesia saja. Adapun disiplin ilmu yang terkait dengan wayang tentunya tidak kurang di Indonesia. Tinggal kita mencari referensi.